Halo teman-teman, selamat sore ya. Hari ini sore saya dabernya ya. Teman-teman, ini saya bercerita tentang legenda Sampi Due atau sapi ya. Sampi itu sapi ya. Ini awal-awal kita perjalanan sudah ada kabut ya. Jadi kabutnya katanya biasanya sampai Kintamani, tetapi sekarang Tajun tuh sudah ada ya. Ini bahkan sedikit-sedikit agak mencekam gitu ya teman-teman, karena tebal banget dan suasananya itu seperti kan kita lewat kayak hutan-hutan gitu ya. Nah ini tebal banget teman-teman. Tuh katanya biasa ini jam jam 1 loh, jam 1 siang, jam 12 ke jam 1 siang gitu. Kok tumben ya kabutnya udah ada, nah gitulah ya. Terus saya tanya, baliknya lewat sini nggak? Iya, baliknya lewat sini. Kabut lagi nggak? Iya gitu. Jadi tumben kabutnya itu sampai turun gitu sampai sini. Nah ini jam 1 siang nih teman-teman. Nah ini yang saya bilang agak-agak horor gitu ya. Ini saya nggak pakai efek ya teman-teman ya. Memang kesananya itu warnanya udah hitam putih gitu ya. Tuh kan serem ya. Jadi kayak kalau sini bilang orang bengang gitu ya, sepi, kemudian tidak ada orang jalan gitu ya, kendaraan lalu lalang. Tuh teman-teman, warnanya juga hitam putih. Saya bilang jangan-jangan besok-besok kita udah ada salju nih di sini ya. Jadi warnanya udah hitam putih, ini tanpa efek ya. Tuh teman-teman bisa melihat keseruan perjalanan ini ya, sangat mengesankan. Dibilang indah-indah, dibilang serem-serem gitu ya. Tapi indah, menurut saya indah ya. Tuh bagus banget ya teman-teman ya. Pohonnya juga udah tua-tua kalau menurut saya ya, dan tinggi-tinggi. Tuh bagus banget ya teman-teman ya. Tuh dipakai background, jadi saya pakai thumbnail di sini ya, karena bagus, serap bagus gitu, tapi bagus gitu ya. Susah juga ngomongnya, tapi itulah yang kenyataan yang kita alami ya. Akhir-akhir ini kan hujan, angin, kemudian kabut ya teman-teman ya, seperti itu. Tapi kami menikmati perjalanan kami. Nah ini masih agak jauh, mau ke Kintamani itu masih melewati kabut-kabut ya. Kalau di sini masih agak kelihatan karena siang ya. Tapi kalau sebelah kanan kiri itu udah gelap hitam putih seperti itu. Jadi saya rekam sepanjang sepanjang perjalanan itu ya. Jadi saya rekam suasananya biar teman-teman bisa lihat. Oh, ini jamnya, ini jam 1 siang. Kita udah mau sampai, disambut dengan hujan ya, hujan, angin, kemudian sudah dekat-dekat, ini masih masuk Bangli kalau nggak salah nih, kota Bangli. Nah udah terang, kita makan sebentar karena Gen Z ya, jadi kita makannya di sini. Saya baru tahu di sini ada ayam geprek, terus saya langsung beli dan enak ternyata. Nah ini pagar ini teman-teman, kita langsung duduk di sini, langsung jaga pintu karena banyak orang yang tidak tahu lewat mana gitu. Ternyata pintunya di kita. Jadi kita bukain tutupin gitu teman-teman ya. Anggap aja ngayah ya, sebelum ngayah itu kayak seva gitu ya, nyumbang gitu di sini ya. Nah ini ras-ras Kintaman, ini kita udah sampai Kintaman nih. Tuh anjing ras Kintaman ini, saya naksir yang ini nih. Tuh saya zoom deh. Tuh kayaknya saya zoom lagi sekali deh. Oh kan benar. Tuh saya zoom lagi. Nah itu Gunung Batur. Kalau nggak salah namanya Gunung Batur di Kintamani. Dan ada tempat yang khusus di pinggir jalan, ada railing gitu ya. Itu untuk menonton pegunungan sambil makan, itu ada restorannya. Kemudian nah ini teman-teman ya, bisa lihat gunung dari sini. Ada tempatnya gitu, kalau nggak salah namanya Penolokan ya. Ini dulu saya pernah kesini. Nah ini ya, itu asik banget. Mungkin kapan-kapan kalau khusus ya nggak sedang sembahyangan, jalan-jalan ke sini, kayaknya asik banget deh ini ya. Nah ini ada jual makanan kayaknya ini, jadi sudah tertata. Nah ini perukahan teman-teman, ini perukahan yang udah lama. Tumben lagi saya kesini, saya takjub dengan beringinnya yang besar itu ya. Tuh besar banget di belakang pura tuh ya. Tuh saya takjub ya, kayaknya umurnya kan udah tua banget ya. Dan yang bagus ya dijaga kelestariannya kan gitu. Sekali-sekali kita sembahyang menengok. Biasanya kalau ada upacara di Kelungkung ya kita mampirnya pasti di sini gitu. Ada pohon jali-jali. Nah ini kita sampai. Kita langsung pulang. Nah di jalan kita disambut lagi dengan hujan dan pastinya lewat jalan yang tadi. Di sinilah kita bercerita tentang legenda Sampi Due.
Nah, ini kan ada pertigaan, perempatan ini kemana, ini kemana, itu ternyata di situ adalah cerita di mana ada sapi yang disumbangkan di sebuah desa, dan itu bisa konon sampai ribuan, entah benar entah tidak gitu ya. Jadi sapi-sapi itu tidak boleh dipotong kecuali untuk upacara dan hari-hari tertentu yang memang disucikan gitu teman-teman ya. Konon sangat bebas sehingga kalau diusir satu itu datang bisa 10 atau 50 mengepung rumah tersebut, jadi nggak boleh diusir ya teman-teman. Banyak cerita-cerita ya, bahkan juga cerita tentang tukar bangkong karena perjalanan padat merayap ya. Tetapi sesudah lewat kabut, nih kabutnya benar-benar jalannya benar-benar nggak kelihatan loh teman-teman ya. Jadi sangat-sangat padat merayap gitu ya. Arah sana sesekali juga ada kendaraan ya, sama harus pelan-pelan ya teman-teman ya. Kuncinya harus pelan-pelan dan lihat rumput di kanan kiri. Itu menurut tips almarhum kakak saya. Jadi rumput itu pakai patokan dan garis putih itu yang dijadikan patokan. Di rumah saya dapat tripod. Air sangat besar, suaranya sampai mendengung.